Dia hidup dengan diabetes dari usia belia dan tidak bebas mengkonsumsi segala makanan. Jadi nggak bisa nggak makan nasi. Aku sih kurang bisa. Menjawab tantangan para penyandang diabetes. Nah jadi nggak betul kalau misalnya nggak boleh makan nasi sama sekali kalau penderita diabetes. Tidak, dia bisa digantikan dengan makanan yang lain, substitusinya banyak. Ya, dan saya tidak terlalu setuju dengan ya makan nasi sekarang, makanya makan nasi yang kemarin. Sama aja, Mbak. Beras yang diciptakan untuk memenuhi jutaan penyandang diabetes India. So we have experimented by doing this in a steam process and serving them. They feel very healthy and their insulin levels are controlled and they feel better. Namun sayangnya, beras tipe ini tidak bisa ditanam di Indonesia. A person who's been eating maybe 24 years has been eating rice, and now suddenly you will have to shift him from that to something else. It's a little difficult. Mengkonsumsi singkong dibanding nasi. Saya suka dibilang orang Bu Parjim itu orang maju, tapi kok sekarang malah mundur gitu. Karena apa? Karena wong dulu aja makan tiwul disuruh makan nasi, sekarang malah kembali ke makan tiwul. Ya biarin wong itu kemauan saya dan keluarga saya juga setuju dan lingkungan saya pun juga mau. Mengkonsumsi apa yang kita tanam ternyata lebih bergizi. Pada saat kemudian kita panen di sini, terus langsung kita bersihin, terus kita masak atau kita makan jadi salad yang raw gitu kan. Gak ada proses yang kemudian nutrisi gizinya ini sempat hilang. Tidak tergantung pada nasi. Saya Andini Effendi. Dan saya Prita Laura. Inilah 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Data terakhir tahun 2016 ada 10 juta penyandang diabetes di Indonesia. Namun hanya separuh dari mereka yang menyadari kondisinya. Termasuk anak-anak diabetes tipe 1 yang dijumpai oleh Andini Effendi. Di masa pertumbuhan, mereka harus menjaga pola makan dan asupan gizi yang dikonsumsi. Andini Effendi akan mengajak Anda untuk melihat perjuangan dari anak-anak penyandang diabetes yang hidupnya bergantung pada insulin. Inilah rutinitas yang harus dijalani Vincent Revo. Suntik insulin sebelum menikmati makan siangnya. Revo yang masih duduk di kelas 2 SMP ini terdeteksi diabetes sejak 4 tahun silam. Sebuah fakta yang cukup mencengangkan ketika anak-anak terserang penyakit gula. Namun ternyata Revo tidak sendiri. Saya menemui puluhan anak yang juga tengah berjuang dengan diabetes seperti Revo. Kalau Revo sendiri kalau misalnya sebelum makan harus nyuntik gitu. Kalau lagi di sekolah atau lagi di tempat umum suka minder atau malu nggak sih? Minder malu sih enggak ya, tapi mungkin kalau nggak minder tapi bukan berarti juga suntiknya di tempat umum kan. Beberapa tempat juga ada yang kadang aku juga pernah misalnya suntik ke tempat baru gitu, jadi baru ada orang-orang baru gitu, aku suntik. Beberapa ada yang nanya itu apa, ada beberapa juga yang bilang pakai narkoba gitu, ada beberapa. Jadi sebenarnya sih malu enggak, tapi cuman aku gimana cara terima respon dari orang-orang aja pas udah ngeliat habis disuntik. Satu potong 50 Tapi pisangnya pisang biasa kan. 2 biji 20 gram. Sambil dihitung ya, dikira-kira kalorinya berapa ya. Di camp yang saya kunjungi ini mereka dilatih untuk mengubah gaya hidup mereka. Kamu mau ayam?
Dan mengubah paradigma anak-anak tentu tidak mudah. Revo, waktu awal-awal kamu ganti cara makan kamu gitu, kesulitannya apa? Kesulitannya kan jadi dulu kan aku suka makan gitu kan, emang dari dulu suka banget ngemil-ngemil gitu, tapi ngemilnya bukan ngemil yang manis-manis, tapi ngemil lebih ke makan berat. Jadi ngemil apa? Ngemil nasi Ngemil gitu? nasi ayam gitu. Nah terus pas udah kena diabetes disuruh kan dibatasin di waktu itu kali gizi, disuruh nggak boleh ini gitu, banyak nggak bolehnya. Stres nggak tuh? Stres pertama jujur sih stres banget karena kan aktivitas juga itu banyak kan, lumayan banyak. Terus biasanya pulang sekolah langsung makan ini itu banyak, pas kena diabetes langsung harus cek gula dulu, terus ukur dulu makanannya. Agak pas transisinya sih agak lumayan kaget terus stres juga. Kepada saya, Fiska, ibunda Revo bercerita bahwa ia tak menyangka anaknya bisa menyandang diabetes tipe 1. Waktu pertama kali mengetahui Revo itu kena diabetes, itu kapan kira-kira? Itu September 2013, itu saya ingat banget tanggal 10. Waktu itu dia kebetulan kena infeksi kuping. Nah kita periksa ke dokter ahli THT, dokternya bilang bahwa ini kayaknya nggak normal. Jadi saya bawa ke dokter anak sekali lagi, setelah 2 kali sebelumnya memang dia udah pernah bawa juga, cuman nggak ke direksi, cuman dibilang kena bakteri, virus gitu. Pas dibawa ke dokter itu pada saat dia infeksi kuping, itu dia udah kolaps, udah hampir nggak sadar gitu. Tapi pas dokternya untung cepet tanggap, dia bilang nih dari ciri-cirinya kemungkinan gula. Cuman di situ saya agak nggak percaya, saya bilang dok dia makan sangat teratur, saya bilang gitu. Ternyata pas dicek lagi memang gula. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya mengidap penyakit diabetes. Penyakit yang ternyata bisa menyerang siapa saja tanpa kenal usia. Saya mencoba menggali lebih jauh apa itu diabetes tipe 1 dengan Profesor Jose Batubara, dokter ahli endokrinologi anak. Prof. Jose, sebenarnya apa sih diabetes tipe 1 itu? Sakit gula yang disebabkan oleh rusaknya pankreas. Artinya pankreasnya tidak memproduksi insulin sehingga dia harus dapat insulin dari luar. Seberapa cepat sebenarnya kalau anak-anak misalnya punya diabetes tipe 1 itu ditemukan, oh dia memang penyandang nih? Relatif cepat. Karena dia gejalanya itu begitu dia nggak ada insulin, gula darahnya tinggi, darahnya kental, cairan yang di luar ini diserap ke dalam biar mengencerkan sehingga dia aus. Aus dia minumnya banyak, karena minumnya banyak, kencingnya banyak gitu loh. Karena gula ini dia tidak bisa rubah menjadi energi, kan insulin ini fungsinya merubah gula menjadi energi. Nah itu nggak bisa dilakukan. Nah karena itu dia mencari sumber energi lain, yang paling sering adalah lemak, protein tubuh. Nah sehingga dia menjadi kurus. Jadi dia banyak makan, banyak minum, banyak kencing, dan berat badannya menurun. Di dunia, setidaknya terdapat 422 juta penyandang diabetes. Sementara Indonesia menempati ranking ke-7 di dunia dengan 10 juta penyandang diabetes. Itu pun baru yang terdeteksi. Khusus untuk anak-anak, jumlahnya baru diketahui hanya bagi mereka yang dalam perawatan rumah sakit. Jadi masih ada kemungkinan yang ada di daerah-daerah pedesaan, rural areas gitu, mereka nggak terdeteksi sebenarnya? Nggak terdeteksi. Karena jarang ya dulunya ya pada anak. Jadi dia seperti orang radang otak lah dibilang, sakit perut kayak usus buntu lah. Padahal sebenarnya bisa dilakukan pemeriksaan gula darah aja sedikit gitu loh. Pemeriksaan gula darah sedikit aja ketahuan itu bahwa gula darahnya tinggi. Gram tambah bawang kurang lebih 15 gram, jadi 75. Salah satu hal yang harus dilakukan anak-anak dengan diabetes adalah menghindari nasi. Meski sulit, dari kecil mereka sudah terlatih untuk menghitung dengan tepat takaran karbohidrat yang sesuai untuk mereka. Kalau dari semua makanan yang harus dibatesin gitu, sebenarnya makanan yang paling kamu favorit itu apa? Ketoprak. Ketoprak. Kalau kayak nasi gitu bisa nggak ngilangin sama sekali?
nggak makan nasi, Revo nggak makan nasi ganti kentang gitu misalnya? Bisa sih bisa, tapi nasi sama kentang sebenarnya sama aja. Cara ngelihat kayak karbohidrat itu sebenarnya sama aja. Cuman bedanya mungkin karena orang mikir kalau direbus tuh karbohidratnya lebih dikit, kadang kentang harus direbus dulu. Jadi orang banyak mikir kalau kentang direbus tuh karbohidratnya lebih dikit daripada nasi putih, padahal sebenarnya sama aja, nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Kalau misalnya nasi sih kan nasi juga harus ditakar ya. Jadi kan aku juga banyak aktivitas kayak olahraga, aku olahraganya kenceng juga dan kadang tuh suka capek gitu. Jadi nggak bisa nggak makan nasi? Aku sih kurang bisa. Gimana ngontrol dietnya Revo sendiri? Apalagi kalau misalnya lagi nggak sama mamahnya gitu, lagi sekolah. Gimana dia ngontrol makannya? Pada awal dia kena, kita kan konsultasi juga ke ahli gizi. Nah, di ahli gizi itu dia benar-benar di training. Kalau bahasa saya sama papanya itu dia dicuci otak dulu sama ahli gizinya, bahwa makanan dengan penyandang diabetes tipe 1 ini, kamu mulai sekarang bahwa makan itu harus seperti ini dengan hitungan karbohidrat seperti ini. Tapi kita terangin juga bahwa dengan kehidupan pola makan yang diet karbo ini, dia kedepannya itu akan lebih sehat. Tidak afdol, tidak kena nasi. Itulah mengapa orang Indonesia tidak bisa hidup tanpa nasi. Sementara bagi penyandang diabetes, nasi adalah musuh terbesar. Di dalam 100 gram nasi terdapat 129 kalori, 89 karbohidrat, 2% lemak, dan 9% protein. Selain itu, nasi putih memiliki respon glycemic index yang tinggi. Artinya, jika memakan nasi, makin mudah terserap kandungannya menjadi gula darah. Bagi penyandang diabetes, makanan yang dapat memicu naiknya gula darah sangat dibatasi. Sementara bagi anak-anak, terutama yang dalam masa pertumbuhan, masih sangat memerlukan makanan yang mengandung gizi tinggi, termasuk nasi putih. Nah, jadi nggak betul kalau misalnya nggak boleh makan nasi sama sekali kalau penderita diabetes? Tidak, dia bisa digantikan dengan makanan yang lain, substitusinya banyak. Ya, dan saya tidak terlalu setuju dengan makan nasi sekarang, makanya makan nasi yang kemarin. Sama aja Mbak, kadar gula darahnya pun sama. Semua prinsipnya adalah dari karbohidratnya sendiri, bisa dari nasi, mie, jagung, roti. Gitu. Tapi ditakar begitu. Tapi semuanya harus sesuai dengan kebutuhannya dia, karbohidratnya ditakar sesuai dengan karbohidrat yang harus dia butuhkan. Kemudian proteinnya harus banyak, itu harus kita hitung juga Mbak. Nah, kalau untuk anak-anak yang masih dalam pertumbuhan, dia akan mengganggu nggak tuh pertumbuhannya kalau misalnya gizinya pun juga ditakar-takar? Yang kami berikan itu berdasarkan kebutuhan. Jadi tujuan khusus dari penata laksanaan khususnya untuk makan adalah tetap tumbuh optimal. Ya, tumbuh kembangnya tetap optimal. Jadi dia tidak akan, nggak usah takut nanti kalau anak saya makannya diatur nanti tiba-tiba dia jadi pendek atau nggak tumbuh. Tidak, karena memang kami sudah memberikan sesuai dengan komposisinya. Jadi jangan bilang kalau diet nanti DM terus nanti dia jadi pendek atau dia nanti jadi kurus, itu tidak. Bagi anak pra-remaja seperti Revo yang memiliki beragam aktivitas di luar sekolah, asupan makanan yang cukup sangat diperlukan. Kini meski harus berjuang bersahabat dengan diabetes, Revo tetaplah remaja pada umumnya yang juga ingin menikmati banyak hal. Inovasi dari negeri pemakan nasi. 360 segera kembali.